warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat TVRI, kembali lagi bersama kami dalam program kesayangan Anda, Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa, Bahasa, dan Sastra. Pastinya bersama saya, Mary Lestari, dan rekan saya, Ewa Caprisa. Kami akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas topik baru nih mengenai kalimat dan juga paragraf nih teman-teman. Siapa di sini yang tahu perbedaan dari kalimat dan paragraf? Biasanya kalimat ini terdiri dari beberapa kata. Iya. Kemudian kalau paragraf itu biasanya terdiri dari beberapa kalimat. Betul tidak Kak Meli? Betul sekali Kak Ewa. Jadi teman-teman jangan salah ya membedakan kalimat dan paragraf. Dan juga dalam paragraf itu biasanya kalimatnya itu harus terstruktur. Nah teman-teman, nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Oke, kalau itu langsung saja ya Kak Ewa ya kita bahas ya mengenai mengenal kalimat dan paragraf. Ayo teman-teman. Nah, teman-teman sudah bisa lihat di sini kita akan belajar mengenal kalimat dan paragraf. Sebelum itu kita harus tahu apa itu kalimat. Nah, kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri satu atau lebih kata yang menyatakan suatu gagasan, pernyataan, pertanyaan, perintah, atau seruan. Nah, kalimat biasanya memiliki struktur yang terdiri dari subjek dan predikat. Dan dapat juga mengandung objek maupun keterangan dan elemen lainnya. Nah, dalam kalimat terdapat beberapa aspek penting yang menjadi landasan sebuah kalimat, yaitu yang pertama ada struktur kalimat, kemudian ada jenis kalimat, kemudian ada tanda baca, dan yang keempat ada kohesi kalimat. Langsung saja kita bahas satu-satu dari aspek dalam kalimat ini. Pertama kita ke struktur kalimat. Nah, struktur kalimat. Struktur kalimat merujuk pada cara elemen-elemen dalam kalimat disusun untuk membentuk makna yang jelas. Memahami struktur kalimat membantu dalam menyusun kalimat yang jelas dan efektif. Nah, struktur yang baik juga memudahkan pembaca atau pendengar untuk memahami makna yang ingin disampaikan. Nah, kemudian ada penjelasan lebih dalam nih teman-teman tentang komponen utama dalam struktur kalimat. Yang pertama, di sini ada subjek. Nah, pada bagian subjek ini terdiri dari kalimat yang menunjukkan siapa. Nah, atau apa yang melakukan tindakan atau menjadi fokus dalam kalimat. Nah, subjek biasanya berupa kata benda atau noun atau frasa kata benda. Nah, misalnya subjek ini Kak Meli sering kita temui itu dalam bentuk nama seseorang. Tapi tidak hanya nama ya Kak Ewa, Ya. tapi dia berupa kata benda atau frasa kata benda. Ada juga kata lainnya, tapi memang sering yang kita jumpa itu subjek itu dikaitkan dengan nama. Pelaku lah istilahnya. Ya, pelaku. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Oke, yang kedua ada predikat. Nah, predikat adalah bagian yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Nah, di sini predikat biasanya berupa kata kerja nih. Nah, atau verb, dan dapat juga mencakup kata sifat atau frasa yang menjelaskan keadaan subjek. Misalnya, Meli membeli bunga, misalnya seperti itu. Nah, membeli itu termasuk ke dalam predikat. Oke, selanjutnya yang ketiga ada objek. Nah, di sini objek adalah bagian dari kalimat yang menerima tindakan dari predikat. Objek biasanya berupa kata benda atau frasa kata benda dan dapat berupa objek langsung atau yang langsung menerima tindakan. Atau juga objek tidak langsung yang menerima manfaat dari tindakan. Nah, yang terakhir teman-teman ada keterangan.
Nah, keterangan memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, atau alasan. Nah, keterangan dapat berupa kata, frasa, atau klausa. Oke, lanjut. Nah, di sini kalimat memiliki beberapa jenis. Oke, kalimat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsi, struktur, tujuan komunikatifnya. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis-jenis kalimat. Oke, teman-teman, pertama kita akan bahas kalimat berdasarkan fungsinya. Oke, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, kalimat berdasarkan fungsi itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada kalimat deklaratif, kemudian yang kedua ada kalimat interrogatif, yang ketiga ada kalimat imperatif, dan yang keempat ada kalimat eksklamatif. Oke, kita lihat pada kalimat deklaratif dulu. Nah, kalimat ini menyatakan informasi atau sebuah fakta. Misalnya nih, hari ini cuaca sedang hujan. Nah, dari kalimat itu bisa kita terima informasi bahwa hari ini sedang hujan. Betul. Begitu Kak Meli. Lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Nah, misalnya tadi, apakah hari ini hujan? Nah, itu termasuk ke dalam kalimat interrogatif. Kemudian yang ketiga di sini ada kalimat imperatif atau kalimat yang memberikan perintah atau instruksi. Misalnya, tolong bawakan payung saya. Nah, seperti itu ada permintaan yang diajukan kepada seseorang untuk membawakan payung. Nah, itu masuk ke dalam kalimat imperatif tadi, Kak Meli. Yang terakhir ada kalimat eksklamatif atau kalimat yang menyatakan emosi atau perasaan dengan penekanan. Nah, biasanya kalimat ini tuh mengekspresikan perasaan kita. Misalnya kita marah atau kita sedang sedih. Misalnya, aku sedih karena misalnya hari ini misalnya nilai aku tidak tuntas. Nah, itu kan meluapkan sebuah emosi ya, perasaan sedih tadi. Nah, itu disebut juga dengan kalimat eksklamatif. Oke. Nah, di sini ada kalimat berdasarkan struktur. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kalimat sederhana. Kalimat yang terdiri dari satu klausa independen, yaitu memiliki satu subjek dan satu predikat. Kemudian yang kedua, kalimat majemuk atau kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih yang dapat berupa klausa independen dan klausa dependen. Yang ketiga ada kalimat kompleks, kalimat yang terdiri dari satu klausa independen dan satu atau lebih klausa dependen. Nah, selanjutnya kalimat berdasarkan tujuan komunikatif dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada kalimat persuasif, kemudian kalimat informatif, dan juga kalimat deskriptif. Nah, kalimat persuasif ini kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang atau memengaruhi orang lain. Nah, sehingga dari omongan atau kalimat yang disampaikan tadi itu jadi membuat lawan bicaranya itu berpikir, apakah aku harus percaya dengan dia? Jadi kayak meyakinkan seseorang gitu, Kak Meli. Betul. Nah, yang selanjutnya ada kalimat informatif, kalimat yang bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan. Yang ketiga ada kalimat deskriptif, kalimat yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau situasi. Nah, di sini yang ketiga ada tanda baca. Nih, bisa teman-teman lihat di sini yang pertama ini lambang, kemudian ada kolom tanda baca dan juga penjelasan singkatnya. Oke, di sini lambang apa nih teman-teman? Nih, sesuai dengan nama tanda bacanya adalah titik. Nah, penjelasan singkatnya, titik ini menandai akhir kalimat pernyataan. Kemudian yang kedua, lambang tanda tanya. Nah, biasanya menandai kalimat pertanyaan. Yang ketiga, tanda seru menandai kalimat perintah atau ekspresi kuat. Nah, yang keempat ada koma yang memisahkan unsur dalam kalimat atau daftar. Nah, Kak Ewa, ya, dari lambang tadi ini biasanya mungkin ya adik-adik atau misalnya teman-teman atau misalnya kita lah sebagai mahasiswa suka terbalik antara titik
menggunakan titik dan koma. Benar. Sedangkan kalau titik itu kan menandai akhir sebuah kalimat dari pernyataan sebuah kalimat. Tapi kalau koma ini memisahkan unsur dalam kalimat atau daftar. Biasanya mereka itu bingung, apakah ini sudah akhir kalimat atau belum ya? Apakah ini harus menggunakan koma atau titik ya? Itu biasanya kadang-kadang kita sering salah atau sering lupa. Jadi caranya bagaimana kita membedakannya? Kalau misalnya titik itu dia satu pernyataan. Misalnya benar. Hari ini hujan. Hari ini cuacanya misalnya hari ini cuacanya sedikit mendung. Titik. Itu bisa titik. Tapi kalau misalnya koma, itu kan tadi satu pernyataan ya, berarti awannya sudah mendung. Tapi kalau koma itu memisahkan unsur dalam kalimat atau daftar. Misalnya hari ini cuacanya dingin, koma, sehingga saya ingin tidur kembali di kasur misalnya. Itu sepertinya pernyataan asli dari Kak Meli. Nah itu biasanya memisahkan unsur dalam kalimat atau daftar ya. Jadi dia itu ada sebuah pernyataan tapi belum selesai pernyataannya. Jadi jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kemudian ada tanda tanya sama tanda seru. Ini kan biasanya dalam sebuah pertanyaan. Ini sama-sama pertanyaan, tapi biasanya sering terbalik kita menggunakannya. Biasa ada tanda tanya. Kalau tanda tanya itu menandai kalimat pertanyaan kan? Berarti kalimat pertanyaan itu ada bagaimana, siapa, mengapa, atau yang kita kenal dengan di mana, 5W plus 1H. Nah itu biasanya menggunakan tanda tanya. Tapi kalau misalnya menggunakan kalimat perintah itu biasanya ada juga di dalam soal, misalnya jelaskanlah. Jelaskan, nah itu biasa jelaskan. Kemudian berikan pendapat, nah itu biasanya menggunakan tanda seru. Iya benar kata Kak Meli. Oke, lanjut ya Kak ya. Oke, kemudian di sini ada lambang titik koma yang memisahkan kalimat yang berhubungan atau elemen daftar kompleks. Kemudian ada tanda hubung menghubungkan kata majemuk atau bagian kata. Kemudian di sini ada tanda pisah yang memisahkan bagian kalimat dengan penjelasan tambahan. Kemudian ada tanda petik yang memisahkan unsur dalam kalimat atau daftar. Kemudian ada tanda kurung yang menandai ucapan langsung atau kutipan. Nah, biasanya ini Kak, antara tanda hubung sama tanda pisah itu kita sering terbalik nih Kak. Kan tanda hubung itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan tanda pisah ya Kak ya. Jadi tuh kadang tuh bahkan saya sendiri pun masih bingung gitu Kak penggunaannya bagaimana. Mungkin Kakak tahu bagaimana Kak caranya ya menghubungkan kata majemuk atau bagian kata, sedangkan tanda pisah itu memisahkan bagian kalimat dengan penjelasan tambahan. Nah biasanya ini, tapi kalau yang tanda pisah ini jarang ya kita temui. Biasanya kita menggunakan tanda hubung. Nah tanda hubung ini kan menghubungkan kata majemuk atau bagian kata. Misalnya jalan-jalan itu menggunakan tanda hubung. Tapi kalau misalnya tanda pisah ini kan kalimat dengan penjelas tambahan. Misalnya tanda pisah, misalnya apa ya Kak Ewa ya? Mungkin misalnya pisah lasan, seperti itu tidak Kak? Bisa misalnya kepadanya, nya itu kan merujuk kepada Tuhan. Misalnya itu bisa tanda pisah. Oh iya, N-nya harus besar juga. Iya. Kemudian di sini ada lambang tanda elipsis, yaitu menandakan bagian yang dihilangkan atau ketidakpastian. Kemudian di sini ada tanda petik tunggal, kutipan dalam kutipan, dan yang ini terakhir yaitu garis miring, yaitu menunjukkan pilihan atau alternatif. Nah, teman-teman, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu. Jadi tetap di Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Baik teman-teman, kembali lagi bersama kami di program Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Nah, tadi topik kita yaitu mengenal kalimat dan juga paragraf. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tanda baca nih Kak Meli. Kita lanjutkan lagi ke kohesi kalimat. Nah, kohesi adalah cara di mana elemen-elemen dalam kalimat atau teks saling terhubung dan berfungsi bersama untuk membentuk makna yang utuh. Nah, kohesi membantu pembaca mengikuti alur pemikiran penulis dan memahami hubungan antar ide. Nah, kohesi kalimat merujuk pada cara di mana elemen-elemen sebuah kalimat saling terhubung dan juga berfungsi bersama untuk membentuk makna yang utuh. Nah, kohesi ini juga dapat dicapai melalui penggunaan kata ganti, kemudian konjungsi, kemudian sinonim, dan juga pengulangan kata kunci. Nah, dengan adanya kohesi, pembaca
dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran dan memahami hubungan antar bagian dalam kalimat atau teks. Nah, teman-teman, itulah tadi 4 aspek utama dalam kalimat. Yang pertama tadi ada struktur kalimat, kemudian yang kedua ada jenis kalimat, yang ketiga ada tanda baca, dan yang keempat ada kohesi kalimat. Selanjutnya kita akan membahas tentang paragraf yang akan disampaikan oleh Kak Meli. Nah, teman-teman, itulah tadi ya penyampaian dari Kak Ewa mengenai kalimat. Kalimat ini itu hubungan kata-kata yang saling terhubung dan membentuk suatu kalimat ya Kak Ewa ya. Benar. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai paragraf. Apa sih itu paragraf, teman-teman? Nah, paragraf ini adalah unit dasar dalam penulisan yang terdiri dari sekelompok kalimat yang saling terkait dan berfokus pada satu ide atau tema tertentu. Nah, ini paragraf ini berfungsi untuk menyampaikan informasi, menjelaskan suatu konsep, menceritakan sebuah cerita, atau meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat. Nah, biasanya paragraf ini terdiri dari satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas. Itu sudah termasuk dalam paragraf ya, teman-teman. Tapi biasanya paragraf ini kan berapa sih Kak jumlah dari dalam satu paragraf itu berapa kalimat ya? Nah, biasanya tidak ada penjelasan atau data yang valid mengenai berapa sih jumlah kalimat dalam satu paragraf. Tapi berdasarkan yang sudah kita pelajari bahwasanya dalam satu paragraf biasanya itu maksimal 8 kalimat, tapi kalau minimal itu 2 kalimat, yaitu terdiri dari satu kalimat utama dan satu kalimat penjelas Kak Ewa. Itu bisa disebut paragraf. Tapi kalau kata tadi kan adalah kalau kalimat itu kan kumpulan kata yang saling berhubungan ya. Tapi kalau paragraf ini kumpulan dari kalimatnya lagi. Berarti Kak, paragraf ini minimalnya tuh 2 kalimat. Iya. Dan maksimalnya 8 kalimat. Iya. Tentunya kalau misalnya terlalu banyak kalimat dalam satu paragraf itu sepertinya tidak efektif. Iya, kurang efektif ya. Memang lebih baik seperti itu. Oke, baik. Betul. Jadi kalau kita menjelaskan sesuatu juga tidak boleh terlalu panjang, karena satu paragraf itu kan pasti satu topik atau satu gagasan utama. Ide pokoknya itu satu. Jadi kalau misalnya terlalu panjang, itu bisa jadi dia tidak termasuk paragraf. Bisa jadi 2 paragraf sudah di dalam satu paragraf itu, karena dia mengandung 2 topik utama. Kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut ya Kak Ewa. Lanjut. Ciri-ciri dari paragraf. Yang pertama itu ada kalimat utama. Nah, setiap paragraf ini biasanya dimulai dengan kalimat utama yang menyatakan ide pokok atau tema yang akan dibahas. Dari kalimat ini memberikan gambaran umum tentang isi paragraf. Jadi dari kalimat utama ini dia itu menggambarkan isi utama dari satu paragraf itu. Misalnya menjelaskan tentang hujan. Hujan adalah suatu fenomena alam yang terjadi. Nah, misalnya dengan awan yang menggumpal, nanti dijelaskan nih. Nah, itu namanya kalimat utama karena dia menjelaskan tentang hujan nih. Kemudian yang kedua itu ada kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung atau kalimat penjelas ini adalah kalimat yang berfungsi untuk mendukung, menjelaskan, atau memberikan informasi lebih lanjut tentang kalimat utama. Dari kalimat pendukung ini dapat berupa fakta, contoh, atau penjelasan yang relevan. Nah, teman-teman, kalimat pendukung ini kalimat yang mendukung kekuatan dari kalimat utama. Misalnya, hujan adalah fenomena alam yang terjadi di bumi misalnya. Hujan terjadi ketika pembentukan awan-awan di langit misalnya, yang kemudian air menguap dan kemudian terjadi hujan lah misalnya. Contohnya, akibat hujan misalnya kita nyambung ke misalnya banjir misalnya untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, hujan sangat berpengaruh untuk kehidupan makhluk hidup. Nah, itu bisa jadi kalimat pendukung atau kalimat penjelas dari kalimat utama nih teman-teman. Selanjutnya ada kesatuan. Dalam paragraf itu harus ada kesatuan teman-teman. Jangan sampai dalam paragraf ini kita misalnya menceritakan dalam satu paragraf nih misalnya nih kita menceritakan 2 ide pokok. Itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi dalam satu paragraf kita harus menjelaskan 1 ide pokok. Misalnya tentang hujan, kita jelaskan dulu tentang hujan, bagaimana prosesnya. Nanti setelah hujan nanti kita jelaskan bagaimana proses awan. Atau misalnya setelah proses awan kita jelaskan bagaimana dampak hujan untuk makhluk hidup. Nah, seperti itu. Jadi paragraf ini harus memiliki kesatuan, artinya semua kalimat dalam paragraf harus berhubungan dengan ide pokok yang sama karena membantu menjaga fokus dan kejelasan. Harus saling terkait nih Kak Ewa, tidak boleh misalnya kita dalam satu paragraf itu kita beda-beda topiknya. Misalnya nanti yang pertama tentang penjelasan hujan, yang kedua tentang bencana alam, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus
satu paragraf itu satu ide pokok saja, harus ada kesatuan. Kemudian yang terakhir itu ada kohesi. Nah, kohesi ini merujuk pada cara kalimat-kalimat dalam paragraf saling terhubung dan berfungsi bersama. Jadi dia harus ada keterkaitan, ada kohesi tadi. Harus merujuk pada kalimat-kalimat yang paragrafnya itu saling terhubung, Kak Ewa. Jangan sampai nanti kalimat yang A itu beda, kalimat yang B beda lagi. Jadi tidak nyambung. Tidak nyambung kan? Nah, oke, kita lanjut ya. Kemudian ada unsur-unsur paragraf. Nah, dalam paragraf ada unsur pembangunnya, yaitu untuk membentuk kalimat agar menjadi paragraf yang baik. Nah, apa sih unsur-unsur dari paragraf ini? Nah, yang pertama itu ada topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama ini adalah ide pokok dalam suatu paragraf, Kak Ewa. Jadi di dalam paragraf ini dia pasti ada ide pokoknya. Misalnya tadi tentang hujan, berarti ide pokoknya itu hujan. Dia menjelaskan secara spesifik tentang hujan. Kemudian ada kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya terletak di bagian awal, di bagian tengah bisa juga, atau misalnya di bagian akhir. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjelaskan dari sebuah topik. Nah, kemudian ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini adalah kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama nih teman-teman. Biasanya kalimat penjelas ini yang seperti tadi kita jelaskan sebelumnya ya Kak Ewa ya. Kalimat penjelas ini seperti melengkapi dari kalimat utama. Entah itu dari contohnya, dari sifat-sifat hujan atau dari bagaimana sih proses hujan begitu. Kemudian ada konjungsi. Konjungsi ini kata hubung teman-teman. Jangan sampai kita tidak menggunakan kata hubung ya dalam paragraf. Karena kalau misalnya tidak ada kata hubung itu tidak nyambung, tidak ada kesatuan dan kohesi. Karena kata hubung ini biasanya berupa dan misalnya. Kata-kata konjungsi itu dan, tetapi, kemudian sebagaimana, sehingga. Nah, itu kata-kata konjungsi teman-teman. Misalnya hujan dan awan adalah, misalnya gitu-gitulah teman-teman. Jadi itu harus ada konjungsi ya, atau kata hubung. Kemudian kita lanjut, ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada paragraf narasi. Nah, seperti juga kalimat, paragraf juga ada jenis-jenisnya loh Kak Ewa. Yang pertama nih teman-teman ada paragraf narasi. Apa sih itu paragraf narasi? Paragraf narasi itu paragraf yang menceritakan sesuatu kejadian dari awal hingga akhir. Misalnya nih, kalau paragraf narasi menceritakan tentang kehidupan seorang pahlawan. Itu kan kisah hidup seseorang pahlawan ya, biografi itu namanya paragraf narasi. Kemudian ada paragraf eksposisi, yaitu menjelaskan sesuatu kejadian secara detail nih Kak Ewa. Misalnya kita menjelaskan tentang kejadian hujan, tapi kita harus menjelaskannya secara detail. Sampai ke dari awal prosesnya sampai akhir gitu. Bagaimana terjadinya hujan seperti itu ya Kak? Dan juga kalau paragraf eksposisi ini dia berupa fakta. Nah, dia tidak yang seperti narasi itu kan bisa dibuat-buat ya, bisa apa ya, bisa diimajinasikan. Iya, bisa dinarasikan. Berarti kalau eksposisi ini harus sesuai dengan fakta valid ya? Iya, harus berdasarkan fakta yang ada. Seperti hujan, misalnya hari ini sedang hujan nih teman-teman. Ya pastinya kita menjelaskan tentang hujan. Sedang dingin-dinginnya ya sekarang. Benar sekali. Betul. Kemudian yang ketiga ada paragraf argumentasi. Nah, biasanya paragraf argumentasi ini ada di dalam lomba-lomba debat atau misalnya misalnya kita rapat, pastinya kita menggunakan argumentasi ya teman-teman. Nah, itu disebut dengan paragraf argumentasi. Biasanya dalam suatu tulisan itu ada dalam esai misalnya, itu ada paragraf argumentasi menjelaskan persepsi kita tentang suatu hal atau suatu masalah yang ada misalnya gitu. Kemudian yang terakhir ada paragraf persuasi. Persuasi itu apa sih teman-teman? Persuasi itu membujuk atau mengajak kita untuk terlibat dalam apa yang sedang dibicarakan. Jadi paragraf persuasi ini misalnya di dalam teks iklan. Biasanya kan kalau iklan itu kan mengajak orang untuk membeli produk-produk ya Kak Ewa ya. Benar. Pastinya siapa sih kalau misalnya di dalam iklan tidak mau untuk mengajak pembeli, pastinya ya mengajak begitu. Seperti memengaruhi ya? Iya, memengaruhi Kak Ewa. Kemudian ada setelah tadi persuasi berdasarkan tujuannya, kemudian ada jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Yang pertama itu ada paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya itu berada di awal Kak Ewa. Kalau paragraf induktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya itu berada di
tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau paragraf campuran itu dia campuran antara deduktif dan induktif. Biasanya dia berada di awal dan juga di akhir. Jadi ada dua kalimat utamanya. Di awal itu kalimat utama, kemudian di akhir itu kayak seperti menjelaskan atau menegaskan kembali gitu dari penjelasan ide topik tadi, Kak Ewa. Oke. Yang terakhir, nah oke, sudah selesai ya Kak Ewa ya. Kita boleh memberikan sedikit contoh ya untuk teman-teman seperti apa sih tadi kalimat dan juga paragraf. Boleh ya Kak Ewa ya? Oke, langsung saja. Terus apa? Kalimat ya? Iya, kalimat. Oke, mana ya kalimat? Tadi struktur kalimat. Ini tadi yang ini ya. Berdasarkan fungsi ini tadi teman-teman kita bahas nih, ada subjek, predikat, kemudian objek dan juga keterangan. Mungkin Kak Meli bisa kasih contoh dulu ini Kak, sedikit Kak. Sedikit ya. Nah teman-teman, sebelumnya kita harus tahu bahwa dalam sebuah kalimat, satu kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Seperti yang tadi Kak Ewa jelaskan, subjek itu pelaku atau orang yang dikenakan dari predikat. Kalau predikat ini menjelaskan, menguatkan dari subjek. Nah, jadi misalnya bagaimana sih struktur kalimat yang seharusnya dalam bahasa Indonesia? Misalnya kita contoh yang sederhana saja ya Kak Ewa ya. Misalnya apa Kak Ewa? Ayo. Misalnya saya, mungkin pakai saya saja ya Kak. Atau Budi. Misalnya Budi ya. Budi. Pergi membeli ikan di pasar lah misalnya. Ikan di pasar. Nah, ini adalah sebuah kalimat ya teman-teman. Budi ini adalah subjek. Nah, ini subjek teman-teman. Membeli ini adalah predikat, ikan ini objek, di pasar adalah keterangan tempat. Oke. Nah, Budi tadi bisa disebutkan sebagai pelakunya. Kemudian membeli ini sebagai kata kerja atau predikatnya tadi. Kemudian sedangkan objek adalah yang dilakukan ya. Ya, yang dapat. Objek itu sesuatu yang dikenakan. Ya, benar, sesuatu yang dimanfaatkan atau yang dikenakan. Kemudian yang di pasar yaitu adalah keterangan tempatnya. Keterangan ini ada keterangan suasana, keterangan tempat, keterangan waktu. Banyak ya. Jadi misalnya pagi hari itu keterangan tempat dan lainnya. Itu ya teman-teman ya contohnya. Oke teman-teman, itu tadi belajar dasar kita tentang pengenalan kalimat dan juga paragraf. Semoga teman-teman di rumah dapat memahami kalimat dan juga paragraf dengan baik. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasannya, semoga bermanfaat dan nanti mungkin kita bisa kembali lagi ya pada episode berikutnya, pastinya bersama kami dalam acara Ayo Belajar Bahasa Indonesia, Korsa Bahasa dan Sastra. Sampai jumpa.